Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama datang dari petarung Skauzy yang dinilai cukup tampan, yaitu Paddy The Baddy Pimblett. Fighter yang baru saja kalah dari Justin Gaethje dalam perebutan sabuk interim kelas ringan ini menginginkan beberapa nama untuk menjadi calon lawannya nanti. Pertama, ia menginginkan nama Arman Tsarukyan. Arman mengaku bahwa tidak ada yang mau melawannya dan itu dibantah oleh Paddy bahwa ia ingin melawan Sultan asal Armenia tersebut. Paddy mengaku bahwa ia belum pernah mendapatkan tawaran dari UFC soal melawan Arman. Ya, itu wajar sih, sudah menjadi rahasia umum bahwa saat itu UFC melindungi Paddy dari Arman. Tapi yang pasti, respect untuk Paddy karena ia adalah salah satu dari segelintir fighter di kelas ringan yang bersedia melawan Arman. Namun jika Paddy boleh memilih, ia lebih menginginkan nama Benoit Saint-Denis untuk menjadi calon lawannya. Awalnya ia menginginkan Dan Hooker, tapi karena Hooker kalah, maka pandangan Paddy ia arahkan pada BSD. Ia menyebut bahwa laga dirinya versus BSD akan menjadi pertandingan terbaik di Eropa yang pasti akan sangat menjual tiket. Kemudian jika itu tidak memungkinkan, Paddy menginginkan petarung yang kalah nantinya dalam UFC 326 minggu depan antara Max Holloway atau Charles Oliveira. Well, bisa dibilang kalau dari Paddy sendiri memang sebenarnya tidak pilih-pilih lawan. Tapi seperti yang dikatakan Arman, bahwa UFC lah yang selalu melindungi Paddy sejauh ini dari ancaman fighter besar. Karena saat melawan Gaethje, bisa kita saksikan sendiri bahwa skill Paddy masih belum pada level tertinggi kelas ringan. Namun, Paddy mengingatkan pada siapapun calon lawannya nanti bahwa ia akan benar-benar menghabisi mereka karena saat ini ia ingin melampiaskan kekalahan pertamanya yang ia derita di UFC. Apakah Paddy mampu membuktikan kepercayaan dirinya atau tidak? Akan kita nantikan karena Paddy sendiri berencana comeback ke Octagon pada musim panas nanti. I'll fight Arman if you just want me to, I don't give a To be honest, pissed me off that Saint Denis moved above me for beating that bum Dan Hooker. What's going on there? You know, I'll fight anyone, as you know, whatever name gets sent to me on a contract, I sign it and I fight them. But Saint Denis sounds like a good fight to me. Europe's two best lightweights going at it against each other, or loser of Max Charles. I don't give a whoever fights me next, I feel sorry for you, because you're getting a crazy beatdown. I'll be back in the summer, just let me know, I'm ready to go. Berita selanjutnya datang dari sang mantan juara welterweight sekaligus mantan raja pound for pound UFC, yaitu The Nigerian Nightmare Kamaru Usman. Beberapa hari yang lalu, ia melakukan sesi interview bersama partner podcast Tom Haye dalam The Highway, yaitu Neil Peterson. Well, saya memang tahu background Neil adalah wartawan, tapi mengetahui bahwa ia juga wartawan tentang UFC itu cukup mengejutkan. But that's fantastic. Dalam kesempatan itu, Kamaru menuturkan bahwa impiannya di tahun 2026 adalah meraih 2 sabuk juara, yaitu sabuk juara kelas welter dan kelas menengah. Ia ingin mengalahkan Islam Makhachev untuk merebut tahtanya kembali, kemudian naik ke kelas menengah untuk membalaskan kekalahannya atas Khamzat Chimaev, sekaligus ingin meraih sabuk keduanya. Well, fenomena kenapa banyak fighter menginginkan sabuk kedua sebenarnya sudah pernah saya bahas dulu, tapi nanti akan saya bahas lagi karena konten dulu viewsnya terlalu menyedihkan. Jujur saja, jika Kamaru berusia 4 atau 5 tahun lebih muda, saya rasa itu adalah target realistis karena prime Kamaru Usman sangat mengerikan. Memang betul, secara skill set saya rasa prime Islam Makhachev masih lebih baik dari prime Kamaru. Tapi jika melawan Khamzat, saya rasa Kamaru memiliki peluang besar untuk menang. Kamaru mampu bertahan dari gulat Khamzat dan striking Kamaru lebih bagus dari striking Khamzat. Tapi di kondisinya yang sekarang, sulit untuk membayangkan itu saat ini karena Kamaru akan berusia 39 tahun di pertengahan tahun ini. Lalu apakah menurut teman-teman target Kamaru di tahun ini cukup logis?
Say we'll be sitting here next year, 1 year time, and we're looking back at 2026. What kind of year was it for you? 2026, we want to say, wow, I can't believe you actually pulled that off. Not only took one title, but you took two. Which one first? Well, of course, the welterweight Yeah. first, because I don't think the other one happens without the welterweight, because it only makes sense. I'm in this division, I'm still there, so why not take that one? Berita selanjutnya datang dari Khabib Nurmagomedov yang berkomentar tentang rencana pensiun Islam Makhachev. Seperti yang diketahui, Khabib memang menginginkan semua yang ada di timnya untuk pensiun saat berada di puncak. Namun, bukan berarti bahwa sekali meraih puncak langsung pensiun seperti dirinya, tapi lebih pada usia fighter itu sendiri. Perlu diketahui bahwa satu-satunya alasan Khabib pensiun adalah karena ibunya meminta pensiun setelah kehilangan ayahnya, bukan karena ia pensiun di masa puncaknya. Khabib pensiun di usia 32 tahun, dan semua expert sepakat bahwa kita masih belum menyaksikan puncak kemampuan Khabib. Menurut Khabib, fighter yang bertanding di kelas welter ke bawah akan mengalami masa primanya ketika mendekati usia 35 tahun. Dan setelah melewati 35 tahun, maka kondisi mereka akan menurun, baik dari sisi pergerakan, reaksi, maupun ketahanan. Dan menurut Khabib, semua fighter sebenarnya mengetahui akan hal itu. Hanya saja tidak semua fighter bersikap realistis dan ingin meraih rekor lebih, padahal usianya sudah tidak mendukung lagi. Anderson Silva adalah contoh terbaik untuk ini. Saat ini, Khabib belum membicarakan rencana pensiun dengan Makhachev, mengingat Makhachev sedang di fase puncaknya, yaitu berusia 34 tahun. Namun Khabib mengaku ia akan segera membicarakan rencana pensiunnya Makhachev. Islam Makhachev sendiri dalam suatu kesempatan mengakui bahwa ia akan langsung pensiun begitu Khabib memintanya pensiun. Namun untuk saat ini, dua sahabat ini sepakat bahwa Islam Makhachev masih bisa untuk menambah legasinya lagi untuk semakin mengukuhkan namanya sebagai one of the greatest of all time in UFC. Jadi bagaimana menurut kalian? With Islam, when do you feel like you're gonna have that conversation with him of his legacy, like you've done enough? I think soon, maybe. I think soon. I like talk about age. After 35, you have to think about this. Before 35, my opinion on these weight classes, lightweight, welterweight, your reaction is changed. And guys know what I'm talking about. When you go with young guys, they feel reaction, everything go down. Right now, I never talk with Islam about this, but of course, we will talk about it. Quote secara berturut-turut. Lia pun merasa demikian, sehingga ia ingin meraih target yang lebih tinggi lagi. Saat itu, ia hanya melihat satu sosok yang ia anggap sebagai lawan setara dan layak untuk dijadikan batu loncatan untuk menjadi the GOAT sesungguhnya. Sosok itu adalah sang raja kelas ringan, sekaligus raja pound for pound, Islam Makhachev. So what makes you want to move up to 155? Because I really believe that I can beat the current champion, Islam. You can't be a world champion by chance. You know, you have to do things great. He's a beast. Yeah, he's a beast. Yeah. But I like the competition, and I don't like to be a bully and fight with people that I know 100% that I'm gonna walk his ass. You know, I like to fight with people that the fans think that it's gonna be very competitive. Ilia Topuria menanggalkan sabuk kelas 10-nya dan sepenuhnya naik ke kelas ringan guna menantang Makhachev. Tapi sayangnya sebelum itu terjadi, Jack Della Maddalena berhasil mengalahkan Belal Muhammad sehingga Makhachev mengosongkan sabuk kelas ringannya dan langsung naik ke kelas welter untuk meraih sabuk keduanya. Ilia sempat kecewa dengan itu, tapi ia memaklumi keputusan Makhachev karena ia sendiri juga sama, yaitu menginginkan sabuk kedua. Sehingga UFC menunjuk Charles Oliveira sebagai lawan Ilia Topuria dalam memperebutkan sabuk yang kosong. Berbekal hype superstar dan aura monster dari Ilia Topuria yang luar biasa, hampir semua fans menganggap bahwa Charles Oliveira hanya akan menjadi mangsa Topuria.
Bahkan Khabib Nurmagomedov sendiri juga memprediksi bahwa Topuria akan menang mudah. Hal ini karena Charles Oliveira dikenal sebagai petarung yang asal maju menerjang musuh. Tapi masalahnya, gaya main seperti itu bagaikan bunuh diri jika lawannya adalah Ilia Topuria. Dan benar saja, Topuria berhasil menidurkan Charles dengan 2 tinju mautnya di ronde pertama. Sehingga secara sah, Topuria menjadi petarung ke-10 yang berhasil meraih 2 sabuk dan menggeser posisi Islam Makhachev dari tahta pound for pound UFC saat itu. Usai pertandingan ini, fans UFC semakin mengidam-idamkan laga akbar antara Ilia Topuria versus Islam Makhachev. Topuria sendiri sesumbar bahwa ia mampu mengunci Makhachev, tapi terus terang saya tidak percaya akan hal itu. Karena betapapun tinggi skill grapplingnya Ilia, grappling Islam Makhachev berada di level berbeda. Tapi Ilia memang